Oke, Om Swastiastu. Oke, selamat beraktivitas dimanapun anak-anakku kelas 10 SMA Negeri 1 Tejakula, dan mungkin bagi peserta didik secara umum yang melihat video, mendengarkan video dari saya. Nah, untuk kali ini saya akan memaparkan pertemuan kita yang terakhir di bab 1 ya, itu tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oke. Nah, inti dari bab ini adalah pada materi ini, indikator ini. Kalian harus tahu, harus mengerti, memahami nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya memedomani penyelenggaraan pemerintahan. Ya, karena kita semua itu akan selalu istilahnya berurusan yang namanya dengan penyelenggaraan pemerintahan. Walaupun kita tidak duduk di pemerintahan, tetapi kita akan sering berhubungan dengan yang namanya pemerintah. Kita harus tahu bahwa pedoman penyelenggaraan pemerintahan itu adalah nilai-nilai Pancasila. Oke. Bentar. Oke. Saya lihatkan saja videonya ya, karena ini juga di-share ke dalam YouTube. Kalian bisa cari video-video yang betul-betul memotivasi kita ya. Nah, selanjutnya kita awali dari sistem nilai dalam Pancasila. Nah, coba kalian lihat, Pancasila itu mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Nah, ketuhanan ini dimensi yang namanya spiritual. Jadi segala penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan tuntunan. Siapakah yang menuntun? Ya, yang menuntun segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan, yang menuntun kita dalam kehidupan sehari-hari itu adalah ketuhanan. Tuhan, Ida Sang Hyang Widiwasa, ketuhanan yang Maha Esa, yang mengandung nilai kausa prima, ya. Artinya Tuhan itu Esa. Indonesia itu menganggap bahwa ketuhanan itu, Tuhan itu hanya ada satu. Itu maksudnya. Kemudian ada yang namanya dimensi kultural, dimensi budaya. Itu ada kemanusiaan, persatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, atau sering kita sebut dengan nilai demokrasi. Nah, kolaborasi artinya antara ketuhanan spiritual dengan dimensi kultural inilah nanti akan menghasilkan namanya keadilan. Jadi prinsipnya pemerintahan negara itu menganut ini. Ketika kita menjalankan roda pemerintahan selalu dituntun oleh yang namanya nilai-nilai ketuhanan, kemudian menjalankan yang namanya nilai kultural, budayanya ini ya, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, kemudian baru akan lahir yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya berharap peserta didik semua bisa memahami ya, ini sistemnya. Nah, kemudian seperti yang sudah saya katakan bahwa spiritual ini teraktualisasi di dalam sila 1 Pancasila dalam segi kehidupan berdasarkan nilai ketuhanan. Nah, kultural atau konstitusional ini pengakuan dari sisi kemanusiaan dan keadilan. Kultural itu artinya sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan nanti akan muncul yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, oke. Lalu, seperti apakah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara? Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa, pengakuan adanya kausa prima, sebab yang pertama. Artinya sebab yang pertama yang mengadakan kita itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing. Nah, ini sudah terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 29. Ingat, anak-anakku, kita mempunyai 5 agama.
agama yang diakui di Indonesia, yang semuanya menganggap Tuhan itu Maha Tunggal atau Tuhan yang Maha Esa. Itu. Tolong kalian pahami. Kalian yang umat Hindu pahami bahwa Tuhan itu satu. Walaupun banyak yang mengatakan dari umat yang lain mengatakan bahwa Hindu itu memuja banyak Tuhan karena ada dewa gitu. Kalian harus tahu itu. Sebenarnya mengapa agama Hindu itu dianggap percaya bahwa Tuhan itu satu. Kalian bisa belajar di agama, mata pelajaran agama. Jadi semuanya sama sebenarnya. Cuman kita tidak boleh mengomentari yang namanya kepercayaan orang lain. Nah, kemudian tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan. Maksudnya ini, negara tidak memaksa warganya untuk memeluk agama satu misalkan, tetapi diwajibkan. Artinya terserah kalian mau memeluk agama yang kalian yakini apa. Seperti kita bisa meyakini Hindu sebagai agama kita, pemerintah tidak boleh memaksa. Kalau kita memeluk agama Hindu, tidak boleh memaksa bahwa kita untuk memeluk agama Islam. Itu tergantung dari diri kita masing-masing. Kemudian ateis tidak boleh berkembang di Indonesia. Ateis itu tidak punya agama, tidak percaya yang namanya Tuhan. Di Indonesia itu dilarang ajaran yang namanya ateis. Nah, oke. Kita lanjutkan ke nilai sila kemanusiaan yang ada dalam agama. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, karena manusia mempunyai sifat yang universal. Jadi sifatnya itu umum ya. Kita itu sifatnya umum. Artinya kita sebagai makhluk yang sempurna. Walaupun di atas kita Tuhan itu lebih sempurna gitu ya. Tapi kita makhluk Tuhan yang paling sempurna. Sifat kita universal. Jadi hakikat kita itu diakui dalam sila ini. Kemudian menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar anak-anakku itu menentang. Artinya tidak suka, sing demen yang namanya istilah penjajahan. Kita sudah merasakan penderitaan selama 350 tahun dijajah oleh Belanda, kemudian 4,5 tahun dijajah Jepang, kemudian ditambah lagi 1 tahun oleh Inggris. Ingat itu pelajaran sejarah ya. Ada 3 negara yang menjajah kita, kemudian mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Mari kita, ini tanggung jawab kita selaku anak muda gitu ya, tanggung jawab kita selaku masyarakat rakyat Indonesia gitu. Mari kita wujudkan peradaban, biar peradaban kita di Indonesia itu tidak dianggap lemah. Ya, kita sering dianggap lemah. Yang merubah apa? Bagaimana cara merubah? Kalau menurut saya itu kalian belajar memahami gitu ya, dan melaksanakan minimal kalian tidak perlu pintar sekali dalam mata pelajaran apapun, tetapi yang perlu kalian esensi dari mata pelajaran kalian laksanakan. PKN misalkan, apa yang harus kalian perbuat di dalam kehidupan sehari-hari kalian harus lakukan. Begitu juga pemerintah. Siapapun yang duduk pemerintahan harus wajib berjuang untuk mewujudkan peradaban rakyatnya agar tidak menjadi lemah. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian nilai-nilai persatuan Indonesia. Nah, ada nilai nasionalisme, cinta tanah air. Ada patriotisme nanti ya, rela berkorban untuk tanah air gitu. Cinta bangsa dan tanah air. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Cinta bangsa dan air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit. Jangan kalian melihat yang namanya warna kulit.
Ketika datang misalkan saudara kita dari luar, kalian anggap lucu. Dari luar tuh misalkan yang warna kulitnya berbeda, misalkan hitam, kalian bully mereka, salah. Ingat ada anak-anakku, bully itu adalah kejahatan yang luar biasa juga. Itu sudah masuk ke ranah hukum. Jika kalian dilaporkan atas penghinaan gitu, kalian bisa dipenjara juga gitu. Kemudian menumbuhkan rasa senasib dan sependapat. Apapun kulit kita, apapun agama kita, ingat nasib kita itu sama. Di Indonesia nasib kita itu sama, kita dijajah. Dulu pernah dijajah, merdeka sama-sama. Jadi saya berharap kalian bisa memahami ini dan menerapkan di dalam pergaulan kalian masing-masing. Kemudian, nah ini yang pelajaran yang di dalam sekolah yang belum saya lihat ini. Nah, hakikat sila inilah demokrasi. Nah, demokrasi di sekolah itu ada. Saya berharap kalian kelas 10 yang nanti akan duduk di pengurusan OSIS harus berlomba-lomba menjadi pengurus OSIS. Ya, harus berlomba-lomba. Karena kalian akan dapat banyak manfaat ketika kalian ikut berorganisasi. Nah, sama juga ini. Kalian harus belajar dulu berorganisasi tanpa dibayar. Nanti kalian bisa berorganisasi di dalam pemerintahan, kalian dibayar langsung gitu. Ya. Kemudian permusyawaratan, ini hakikat kedua. Kemudian dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Jujur. Putusan itu jujur ya. Kemudian perbedaan secara umum, demokrasi negara Barat dan negara Indonesia terletak pada permusyawaratan. Musyawarah untuk mufakat. Yang ini juga sering hilang sekarang. Sebelum menentukan sesuatu, memilih sesuatu, kita harus punya mufakat dulu. Artinya kita lobby, misalkan ada beberapa pendapat, bisa nggak pendapat itu kita sepakati. Misalkan ada 3 pendapat ya. Di dalam diskusi ada 3 pendapat. Sebelum kita voting, kita diskusi dulu, bisa nggak salah satu ini dijadikan keputusan. Misalkan keputusan kedua misalkan disepakati, yang mengusulkan 1 dan 3 ini mau nggak menerima keputusan 2. Kalau mau berarti itu yang namanya mufakat. Kalau tidak mau, buntu lagi di lobby. Kemudian kalau nggak bisa baru voting. Itu sebenarnya. Kita sebenarnya sekarang langsung voting biar cepat. Tapi sebenarnya esensi dari musyawarah mufakat itu seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Seluruh kekayaan alam sebagainya diperlukan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Melindungi yang lemah agar sekelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Nah, negara, pemerintah itu sebenarnya anak-anakku melindungi ya rakyatnya. Melindungi rakyatnya yang lemah. Termasuk kita juga sebenarnya berkewajiban melindungi keluarga. Saya misalkan di keluarga saya wajib melindungi keluarga saya. Kalian nanti kalau sudah berkeluarga juga wajib melindungi. Dan wajib kalau bisa melindungi orang lain juga yang membutuhkan. Nah, ingat ini yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama. Harus dikelola. Kekayaan alam ini dikelola oleh pemerintah. Kemudian nantinya kekayaan alam itu digunakan untuk kemakmuran kita. Kita yang ini. Gedung-gedung sekolah, kelas kalian itu dibuat oleh pemerintah. Itu hasil pengelolaan kekayaan alam sebenarnya. Ya, itu hasilnya. Kalian sudah nikmati itu, maka dari itu ayo, tidak usah malas-malas belajar ya. Belajar dengan baik. Mudah-mudahan kalian memahami esensi ini ya. Oke, ini tidak usah dikerjakan karena ini pertemuan kita yang terakhir ya. Saya harap kalian bisa mengerjakan ini LKS yang saya tampilkan ini ya. Oke. Bagi siswa yang lain selain SMA Negeri 1 Tejapula yang tidak ini
Artinya tidak bergabung, kalian bisa hanya mengikuti materinya saja ya. Untuk SMA Negeri 1 Dejakula untuk mengerjakan LKS halaman 30 sampai 35. Ya, karena kita sudah sepakati kan LKS-nya untuk dibeli, walaupun tidak memaksa ya. Untuk yang tidak beli itu ya, silahkan bergabung dengan temannya yang sudah punya bukunya, sudah membeli. Saya rasa di setiap kelas sudah semua membeli ya, sudah membeli bukunya. Kalian bisa sama-sama bergabung untuk mengerjakan ya. Karena saya tahu semuanya ada di masing-masing kelas ada yang membeli. Kalau nggak ada pun saya akan berikan tugas lain, gitu ya. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, silahkan dikerjakan tugasnya bagi kelas 10 SMA Negeri 1 Dejakula yang saya ajar di tahun ajaran ini. Dan siswa lain silahkan, mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan di sekolah kalian masing-masing. Oke, pertemuan ini saya tutup dengan pranama Santi. Om Santi Santi Santi.